فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata penulis rahimahullah, wujubul qiraati fis sirriyah. Wajibnya membaca di salat-salat sirriyah. Masih ingat salat jahriyah? Apa itu salat jahriyah? Acang. Salat yang suara dikeraskan. Imam kalau salat zuhur keras suaranya tidak? Tidak keras suaranya imam. Jadi kalau Allah Akbar, Bismillah. Keras tidak kalau imam salat zuhur? Berarti salat yang keraskan suaranya, zuhur dia dikeraskan suara itu. Nah, apa itu salat jahriyah? Talh. Ahsanta, salat jahriyah, salat yang bacaannya dikeraskan. Sekarang salat sirriyah. Apa itu salat sirriyah? Ebon. Jahriyah sudah tahu. Sekarang sirriyah. Salat apa itu salat sirriyah? Salat yang tidak mengeraskan suara. Adakah salat yang mengeraskan suara? Kalau salat bertambah volume suara tak? Salat yang tidak mengeraskan suara. Berarti ada salat yang mengeraskan suara. Hayyan. Mubarak. Jangan bingung, gampang ji. Ahsanta, salat yang bacaannya tidak dikeraskan. Salat yang bacaannya tidak dikeraskan, salat sirriyah. Wa amma fis sirriyah, adapun pada salat-salat sirriyah, faqad qara'ahum 'alal qira'ati fi aqarrahum 'alal qira'ati fiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikrarkan para sahabat membaca pada salat-salat itu. Faqala Jabir, kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri khalfal imam fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil kitab wa surah. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dahulu kami membaca pada salat zuhur, salat asar di belakang imam pada 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surat lain. Dan di sini ditegaskan barakallahu fikum bahwa yang dianjurkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah adalah pada 2 rakaat pertama saja. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat yang disyariatkan hanya membaca Al-Fatihah. Nah, yang barakallahu fikum yang panjang pada rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah lalu ruku'. Wa fil ukhrayain bi Fatihatil kitab, dan pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Wa innama ankara at-tashwish alaihi biha.
وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. Hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari at-tashwish, kegaduhan dengan bacaan terhadap Nabi. Ada timbul keributan sehingga Nabi Alaihi Wasallam terganggu bacaannya. Dan hal itu begitu beliau salat zuhur mengimami para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang membaca sabbih isma rabbikal a'la? Nabi tahu bacaannya. Artinya apa? Orang yang baca di belakang Nabi keras sehingga Nabi pun bisa tahu apa yang dia baca tadi. Qala rajulun ana walam arid biha illa al-khair. Walam urid biha illa al-khair. Maka seseorang berkata, saya dan saya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Qala qad araftu anna rajulan khala janiha. Kata Nabi, sungguh saya sudah tahu bahwa ada seseorang yang mengusikku dengan bacaan tadi. Wa fi haditsin akhar, dalam hadits yang lain, kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bih. Dahulu para sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun mengeraskan suaranya. Faqala qalattum alayya al-Qur'an, maka Nabi mengatakan, kalian telah mencampur baurkan atasku bacaan Quran. Yaitu bacaan Nabi pun tercampur dengan apa yang beliau dengar dari belakang. Wa qala innal musalli yunaji rabbah. Nabi juga mengatakan bahwa orang yang salat itu bermunajat kepada Rabbnya. Falyanzur bima yunajihi bihi, maka hendaknya dia melihat dengan apa dia bermunajat. Wala yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Qur'an, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Qur'annya kepada yang lain. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabillah, maka untuknya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala sebanyak 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harf, akan tapi alif satu huruf. Lamul harf, lam itu satu huruf. Wa mim harf, dan mim adalah huruf yang lain. Dan ini barakallahu fikum ucapannya Abdullah bin Mas'ud secara mauquf dari beliau. Akan tapi para ulama mengatakan lahu hukmur rafa', dihukumi marfu'. Karena tentunya Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan hal yang seperti ini melainkan berdasarkan ilmu. Dan telah datang ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya satu pahala itu sebanyak 10 kali lipat. Di antaranya barakallahu fikum ucapan Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang membawa satu pahala, untuknya 10 kali lipat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min syawal kana lahu kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu ikutkan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. 30 tambah 6 360 kalau dikali 10. Sehingga barakallahu fikum, ini diantara dalil yang menunjukkan satu pahala dikalikan 10 kali lipat. Oleh karena itu para ulama mengatakan walaupun ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud, tapi teranggap dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala rahimahullah at-ta'min wal jahrul imam bihi, mengucapkan amin dan imam mengeraskan ucapan itu. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai membaca Al-Fatihah, maka beliau mengatakan amin. Perhatikan hamzahnya. Di situ hamzahnya cuma hamzah saja atau ada benderanya? Ada benderanya. Berapa harakat kalau ada benderanya? 4 kali sedikit. Artinya kalau dibaca amin, benar? Salah. Atau amin, benar? Salah. Di situ ada benderanya, artinya dibaca panjang. Kata perawi itu Abu Hurairah, yajharu wa yamuddu biha, beliau keraskan dan beliau panjangkan. Kalau amin panjang, tidak bisa dipanjangkan. Atau amin juga barakallahu fikum tidak bisa dikatakan tamdid, artinya dipanjangkan. Sementara
perawi hadis mengatakan yamuddu biha, beliau memanjangkannya di mat. Yamuddu biha sautahu wa kana ya'muru al-mutaqaddimi wa kana ya'muru al-muqtadin bit-ta'min bu'aida ta'mimil imam. Dan dahulu Nabi memerintahkan orang yang mengikuti amin bu'aid, setelah sedikit bu'aid, sedikit setelah ta'minnya, ucapan aminnya imam. Fayaqul, Nabi katakan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Dipanjangkan. Fa innal malaikata taqulu amin, karena para malaikat itu akan mengatakan amin. Wa innal imama yaqulu amin, dan imam akan mengatakan amin. Wa fi lafdhin idza ammana al imam fa aminu, dalam lafaz yang lain, apabila imam mengatakan amin maka aminkanlah. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Wa fi lafdhin akhar idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis sama amin tawafaqa ahaduhum al akhar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena sesungguhnya para dalam lafaz apabila imam telah mengatakan amin maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya para malaikat. Dalam lafaz yang lain, apabila salah satu di antara kalian di waktu salat mengatakan amin dan malaikat di langit mengatakan amin, kemudian salah satu dari keduanya bersamaan, apakah malaikat yang bersamaan dengan manusia atau manusia yang bersamaan dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka niscaya akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini barakallahu fikum adalah taisir, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Berapa kali kita salat jahriyah? Subuh 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 6 rakaat. Kita punya kesempatan mendapatkan dosa diampuni. Sehingga barakallahu fikum, jangan malas. Amin. Jangan malas. Orang bilang amin, dia melongok, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal barakallahu fikum, malaikat saja mengatakan amin dan dosa kita bisa diampuni. Oleh karena itu barakallahu fikum, semangat untuk amin. Bahkan barakallahu fikum, seharusnya dajjal masjid itu keras dengan suara amin. Seharusnya semangat untuk mengucapkan itu agar ampunan didapatkan. Wa fi haditsin akhar, dalam hadits yang lain, faqulu amin yujibkumullah, ucapkanlah oleh kalian amin, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Apa permintaan kita? Ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim. Permintaan kita adalah berikanlah kepada kami petunjuk berupa jalan yang lurus. Maka ucapkan amin, ini doa terbaik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan juga jalannya orang yang sesat. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi mengatakan, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Orang-orang Yahudi tidaklah dengki kepada kalian sebagaimana dengkinya terhadap salam dan juga ta'min. Khalfal imam, di belakang imam. Nah, dan ini barakallahu fikum di antara hal yang seharusnya kita upayakan. Menebar salam dan juga mengucapkan amin begitu imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena inilah yang semakin buat jengkel orang-orang Yahudi. Hal inilah barakallahu fikum yang membuat mereka semakin dongkol hatinya kepada kaum mukminin, dan tugas kita adalah membiarkan musuh semakin marah. Tugas kita barakallahu fikum bakar hati mereka dengan emosi dan amarah. Sehingga barakallahu fikum kita merasa nyaman dan tenang dengan doa. Assalamualaikum, doa antara kita. Amin, doa antara kita dan juga Allahu Azza wa Jalla, dan di belakangnya ada pengampunan. Nah, naktifis.